Ya, salam Just Talk Just Life. Ini dua episode jadi satu. Yang jelas kalian sudah tahu gue mau bahas soal Greenwood dan perilakunya. Tapi sebelum kesana gue mau bilang bahwa kalian harus jaga kesehatan ya. Gue seminggu ini naik turun, positif sakit, nggak flu, batuk dan lain-lain. Hari Rabu dan hari Sabtu gue udah tes antigen negatif. Tadi, jadi hari Minggu ini gue bikin langsung gue posting, baru gue balik gue tes PCR, semoga nggak ada apa-apa. Tapi saturasi gue tetap 97, 96, 97, jadi normal. Tapi sekali lagi kalian jaga kesehatan, karena gue dengar dari tempat yang gue datang tes itu banyak sekali meningkat orang ngetes. Gue mau bahas soal Greenwood, oke? Semua lagi beredar. Oh ya, ini tanpa subtitle karena gue langsung posting. Semua berita lagi beredar di sosmed. Ada pelakuan kekerasan terhadap seorang wanita. Di IG-nya kalian bisa cek, namanya Has Robson, HAS Robson. IG-nya masih ada di situ. Wanita ini membuat video, foto di mana dia adalah korban pelaku kekerasan, dan nah itu parah banget fotonya kalau gue bilang. Di samping itu ada sebuah audio percakapan, nampaknya pelakunya adalah Mason Greenwood. Oke, ini cewek juga mantan, kalau nggak salah mantan pacarnya Greenwood. Dalam bahasa Inggris, tapi intinya adalah Greenwood ingin melakukan tindakan seksual, ditolak sama cewek itu, terjadilah kekerasan. Ini asumsi yang orang-orang ambil. Tapi yang gue tidak tahu adalah, dan ini tugas pihak yang berwenang untuk mengetahui kapan suara itu direkam, apakah sesuai dengan gambarnya atau suara itu mungkin sudah lama, bisa juga. Jadi kita tidak boleh menjudge, apa yang terjadi, apakah Greenwood salah atau tidak. Oke, itu biar pihak yang berwenang yang melakukan itu. Dan yang bikin menyedihkan, hal kayak gini tuh sering terjadi di sepak bola ya. Di sepak bola tidak hanya di Inggris, tapi juga di luar-luar, di mana kita tidak dapat exposure terlalu besar lah. Disinilah kita lihat bahwa sepak bola itu juga orang biasa. Gue selalu bilang, dan ada yang masih ingat, ada yang belum tahu, bahwa pemain sepak bola ini rata-rata mayoritas sekolahnya tidak tinggi. Kenapa? Karena mereka sudah dari usia dini itu sudah fokus ke sepak bola. Oke. Yang jadi masalah di dunia sepak bola di Eropa, di mana-mana, dibanding basket itu beda banget. Di basket, kalau gue tidak tahu banyak soal basket, tapi yang gue tahu adalah pada saat mereka merekrut pemain baru, draft season, oke, istilahnya ngedraft lah. Itu semua pemain yang direkrut adalah pemain dari universitas. Dan kalau mereka tidak sekolahnya benar, mereka nggak bisa lulus, nggak bisa jadi pemain basket juga. Jadi mereka harus fokus ke sekolah juga. Gue setuju, tidak semua sekolah di Amerika itu kualitasnya bagus, oke? Karena terlalu banyak universitas. Tapi at least mereka itu cukup dapat modal pendidikan. Definitely bukan garansi kalau tidak ada 1-2 orang. Karena di Amerika pun terjadi, kita tahu bahwa kekerasan seksual atau kekerasan terhadap pasangan itu sering terjadi juga. Tapi at least itu menurunkan. Maka dari itu gue selalu bilang, ya gue mungkin bilangnya agak sarkas, agak bercanda, dan ada netizen yang baperan, tersinggung. Gue bilang, pemain bola ini kalau nggak bisa main bola, mereka kerja di supermarket bersihin sayur, itu masih soft. Kalian mungkin masih ingat beredar foto berapa tahun yang lalu Gapsus, waktu dia masih ngechat tempat jalanan untuk menjelang Piala Dunia di Brasil, waktu dia belum siapa-siapa ya. Apa yang gue coba sampaikan di sini adalah
sepak bola itu manusia biasa. Jangan kita terlalu mengidolakan, terlalu berlebihan. Mereka juga bikin kesalahan seperti yang gue lakukan kesalahan. Oke. Maka dari itu gue selalu bilang, dan ya netizen yang kardus itu nggak paham. Gue selalu bilang, coba lu cari kehidupan di dunia nyata lu lah. Kalau di dunia nyata lu kehidupan lu nggak ada artinya, ya do something about it. Lu buat sehingga kehidupan lu ada artinya. Biar lu nggak terlalu fokus di dunia palsu, dunia Twitter, seolah-olah lu sesuatu, sok jagoan, membela klubnya berlebihan. Emang lu makan dibayar sama klub lu, oke? Yang ada lu nyumbang ke klub lu. Emang klub lu kayak Avenger FC, nggak mau dikritik, nggak mau diapa-apain. Kalau kalah main jelek, menang main jelek pun akan gue kritik. Langsung fansnya ngamuk-ngamuk. Akhir-akhir ini kan Liverpool gue kritik bukan karena menang kalah, karena jelas kreativitasnya jauh berkurang terhadap Martial. Fansnya banyak yang nggak terima. Ya itu hak lu juga kok. Tapi kembali ke kasus Greenwood, gue membandingkan dengan kasus Mendy. Apa korelasinya dengan MU? Itu imbasnya besar sekali. Dan Man City, kasusnya Mendy mah lebih parah ya. Itu dilaporin kalau nggak salah 6, 7, 8, 9 kasus pelecehan seksual terhadap Mendy, sampai akhirnya sempat masuk penjara kalau nggak salah, atau ditahan berapa bulan terus dilepas. Akhirnya sama Man City di-cut. Karena ya hal kayak gini nggak boleh terjadi. Dan beruntung MU langsung official website-nya kalau nggak salah keluarkan statement bahwa mereka menolak segala kekerasan yang terjadi, dan mereka membiarkan pihak berwenang yang mengatur inilah. Nah ini udah ada sebuah precaution yang dilakukan MU, which is good, karena ini akan imbasnya sangat besar kalau MU tidak melakukan tindakan. Kalau gue jadi MU pada saat dia sudah dipanggil atau apa, gue suspend dulu biar dia bisa fokus ke kasusnya, tetap didukung, kalau perlu kasih lawyer kalau dia nggak punya lawyer, sebagai klub ya tetap didukung, tapi biar dia fokus, biar dia tenangkan diri, dan juga tidak mengganggu pemain-pemain lainnya. Pemain-pemain lainnya bisa fokus terhadap prestasi mereka di lapangan. Kenapa? Karena kalau seandainya Greenwood tetap latihan, itu pasti ada pemain di MU yang sangat anti kekerasan, pasti ada. Yang terjadi sikon internal itu sudah tidak kondusif. Yang rugi siapa? MU juga yang rugi. Jadi kalau gue jadi MU, gue singkirkan dulu Greenwood, biarkan tidak dipecat, tidak suspend aja dulu. Bukan suspend ya, suspend mungkin seolah-olah Greenwood ini salah, tapi kan belum terbukti bahwa dia salah atau enggak. Jadi nggak boleh ambil tindakan sebelum keputusan dari pihak yang berwenang. Biarkan dulu dia fokus aja, dan timnya ini tetap latihan. Karena kasus-kasus kayak gini, wah parah. Dan kalau kalian mungkin belum tahu, ini sedikit melenceng. The Voice, kalian tahu The Voice kan? Lomba nyanyi yang jurinya kursinya bisa diputar. Itu sekarang di Belanda lagi kasus besar pelecehan seksual dari 2 juri sama 1 band leadernya. Itu tiap hari masuk ke koran Belanda. Baru ketahuan minggu lalu. Jadi mereka dilaporin oleh para peserta dan lain. Ya mungkin kalian belum tahu, The Voice aslinya itu dari Belanda. Itu dari perusahaan namanya Talpa, punya John de Mol, akhirnya dijual ke ITV. Yang punya ide untuk The Voice dan program Big Brother itu dari John de Mol. Akhirnya dijual ke luar negeri sampai ngetopnya luar biasa. Detik ini sampai program itu diberhentikan, terjadi pelecehan seksual yang skalanya luar biasa. Jadi hal-hal kayak gini terjadi, cuman kembali lagi ke kita, kembali lagi ke netizen, kembali lagi ke pihak yang berwenang, ke klub, ke apa.
bagaimana kita menanggapi hal seperti ini. Sekali lagi, jangan dijudge Greenwood sebelum pihak yang berwenang. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Oke? Yang jelas, kalau seandainya benar gambar itu sesuai dengan diambil setelah rekaman itu, ini parah banget. Ini parah banget, dan gue bilang dia harus diberi sanksi seberat-beratnya. Ini nggak boleh hal kayak gini terjadi, karena alasannya itu bukan ya sorry kalau seandainya keluarga lu diberlakukan kekerasan terus lu bales, tetap salah, tapi gue masih paham. Tapi ini kan karena hanya dia mau melakukan tindakan seksual ditolak, terus seandainya benar ya ada kekerasan yang luar biasa terjadi, ini nggak bisa ditoleransi oleh semua orang, bahkan gue yakin oleh fans MU ini tidak bisa ditoleransi. Kita tunggu aja ntar gimana. Oh ya, by the way, nanti malam setelah timnas main gue langsung bikin video juga. Oke, thanks for watching.